Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah Tahun Hidup dengan Iman Positif. Dan subtema hari ini, sudahkah Anda intim dengan Tuhan? Sudahkah Anda intim dengan Tuhan? Mari kita baca Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 12 saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, Mazmur ini melukiskan kerinduan yang mendalam hati Daud kepada Allah. Suatu kerinduan yang hanya dapat terpuaskan oleh seseorang yang memiliki hubungan yang sangat intim. Alkitab mencatat bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Karena begitu intimnya dia dengan Allah, ia berkata kepada Allah dalam Mazmur 84, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah Anda intim dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 63 menjelaskan Daud berada di tempat perasingan, di padang gurun Yehuda. Padang gurun biasanya kering, tandus, dan sulit untuk mendapatkan air. Wilayah itu jauh dari tabernakel atau kemah Tuhan, yaitu tempat yang diyakini orang Israel sebagai tempat untuk pertemuan dengan Allah, tempat kehadiran Allah. Daud ingin sekali kembali ke tempat tersebut untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan Allah. Daud mengenal Allahnya dengan baik. Jiwanya sangat merindukan Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah juga kita mengenal Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan baik? Jika saudara mengaku mengenal Tuhan Yesus dengan baik, periksalah diri saudara saat ini dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saya sungguh-sungguh merindukan Tuhan Yesus dan hadiratnya dalam hidup saya? Atau jangan-jangan dalam saya melewati hidup ini, saya lewati dengan usaha-usaha dan hiburan-hiburan duniawi saja. Sementara doa, membaca firman Tuhan, rasa lapar dan haus akan Allah dan kebenarannya hampir tidak ada tempat dalam hidup saya. Pernahkah saya merasakan kerinduan yang sedemikian dalam dan tak tertahankan lagi seperti yang dirasakan Daud?
Saudara, Daud merasakan hal-hal itu ketika ia berada dalam keadaan bahaya yang mengancam jiwanya. Daud melihat kasih setia Allah yang melampaui hidupnya justru pada saat dia merasa tidak aman. Seperti seorang bayi yang merindukan kehadiran ibunya yang dapat memberikan rasa keamanan dan kelegaan. Demikianlah hati Daud terikat kepada Tuhan dalam kerinduannya yang memuncak. Bagaimana dengan kita? Apakah saat kita berada di keadaan yang mengancam seperti saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, di mana wabah virus COVID yang mematikan telah melanda dunia, data per hari ini sudah lebih dari 74 juta orang yang terpapar oleh virus tersebut dan lebih dari 1,7 juta jiwa yang meninggal. Apakah dengan kondisi seperti ini kita masih dapat melihat kasih setia Allah yang melampaui hidup kita? Firman Tuhan saat ini menolong kita untuk dapat melihat bahwa kehadiran berbagai masalah kehidupan, kesulitan, bahkan ancaman terhadap jiwa kita, kadang Tuhan izinkan menjadi media yang memang akan membuat kita merasa ketakutan, tetapi ternyata dapat berperan penting bagi pertumbuhan rohani kita. Ancaman yang membuat kita ketakutan seperti pandemi COVID-19 ini justru merupakan media yang subur bagi pertumbuhan rohani kita, di mana rasa rindu yang semakin mendalam akan kehadiran Allah dalam hidup kita akan semakin kita rasakan. Dan melalui media yang menakutkan seperti itu, kita dilatih untuk semakin menghayati kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita. Amin. Tapi tunggu dulu saudara. Mudah untuk saudara mengatakan amin. Perhatikan baik-baik. Penghayatan terhadap kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita dalam situasi yang penuh ketakutan tidak terjadi begitu saja dengan mudah. Saya ulang. Penghayatan terhadap kasih setia Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu besar bagi kita dalam situasi yang penuh ketakutan tidak terjadi begitu saja dengan mudah. Ada faktor yang mendasar terjadinya penghayatan ini dalam diri Daud, yaitu kesadaran Daud bahwa kebutuhan jiwanya yang terdalam hanya ada di dalam Tuhan, sumber pertolongan yang menopang hidupnya. Kesadaran inilah yang membuat rasa haus dan rindu untuk Daud selalu mencari Allah dimanapun dia berada. Pertanyaannya untuk saudara, apakah saudara memiliki kerinduan dan kedekatan kepada Allah sedemikian dalam seperti yang Daud rasakan? Sudahkah Anda intim dengan Tuhan? Mengapa kita harus intim dengan Tuhan? Pertanyaan ini harus terus dipertegas dalam diri kita. Sudahkah kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus? Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan Yesus? Dalam ancaman COVID yang mematikan seperti ini, apakah kita terus melekat kepada Yesus? Apakah kita terus haus dan rindu akan kehadirannya? Apakah setiap waktu kita selalu ada dalam hadirat Tuhan? Saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dapat menjadi berkat dan memotivasi kita untuk semakin intim dengan Tuhan. Beberapa ayat akan saya sampaikan saat ini dengan harapan dengan ayat-ayat ini saudara mulai bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, Kejadian pasal 5 ayat 24.
Kejadian pasal 5 ayat 24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan Yesus pasti akan ikut diangkat saat peristiwa KKKK, yaitu kedatangan Kristus kali kedua terjadi. Amin. Yang kedua, Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada orang-orang yang hidup bergaul intim dengannya. Janji-janji Allah akan selalu diberitahukan kepada anak-anaknya yang hidup bergaul intim dengannya. Haleluya. Yang ketiga, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, orang yang hidup bergaul intim dengan Tuhan pasti mendapat perlindungan. Amin. Yang keempat, dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, orang yang intim dengan Yesus akan menerima apa saja yang dimintanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sedikitnya ada 3 ciri orang yang benar-benar bergaul intim dengan Tuhan. Mari kita periksa, apakah diri kita memiliki ciri-ciri tersebut? Kalau saudara memiliki ciri-ciri ini, ya bersyukurlah. Tetapi kalau saudara tidak atau belum memiliki ciri-ciri ini, berubahlah. Tidak ada kata terlambat untuk saudara bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Ciri pertama, orang yang benar-benar bergaul intim dengan Tuhan Yesus, ia selalu kangen dengan Tuhan Yesus. Ia selalu kangen dengan Tuhan Yesus. Kata kangen itu berbicara soal hati. Kalau kita sedang kangen dengan seseorang tetapi tidak bisa bertemu, itu akan membuat hati kita terasa sangat sakit. Saat ini, selama masa pandemi COVID-19 belum teratasi, kita memang merasa kangen sekali untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di gereja. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus itu maha hadir. Dan ia dapat ditemui dimanapun dan kapanpun. Saat Daud berada di padang gurun Yehuda, dia berkata, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud tahu, sekalipun ia tidak berada di tabernakel untuk bertemu dengan Allah, di padang gurun pun ia tetap dapat berjumpa dengan Allah yang maha hadir. Daud selalu mencari hadirat Allah. Rasa kangen dalam dirinya sangat sakit sekali. Dan baru akan terobati saat dia bertemu dengan Allah. Ciri kedua, orang yang benar-benar bergaul intim dengan Tuhan Yesus adalah hadirat Allah berdiam bersamanya. Hadirat Allah berdiam bersamanya. Dalam Yohanes pasal 14, ayat 20, 21, dan 23, Yohanes 14 ayat 20, 21, dan 23, saya akan bacakan untuk saudara.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, tidak cukup hanya sekali kita bersekutu dengan Allah di gereja sebagai bukti kita mengasihinya. Tetapi setiap hari kita harus ada di dalam hadiratnya. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Banyak waktu luang yang kita miliki. Manfaatkanlah untuk kita mulai bergaul intim dengan Tuhan Yesus dan selalu menikmati hadiratnya. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, selain kita dapat bergaul intim dengan Tuhan, kita pun akan berhasil dan beruntung. Ini adalah janji Tuhan. Kita dapat mengalaminya jika kita selalu intim dengan Tuhan. Ciri ketiga, orang yang benar-benar bergaul intim dengan Tuhan Yesus adalah ia selalu senang menyembah Tuhan. Ia selalu senang menyembah Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, dengan roh kita menyembah Tuhan, tapi ingat, kita juga harus menyembah Tuhan dengan kebenaran. Apa itu artinya? Artinya bahwa setiap perbuatan kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Seorang penyembah bukan hanya seorang yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, tetapi dia juga bisa menarik hadirat Tuhan di setiap tempat, dimanapun dia berada. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daud mengalami kehausan dan kerinduan akan Allahnya, seperti orang yang terjebak dalam kegersangan hidup. Namun, karena Allah hidup dan nyata dalam hidupnya, maka ia selalu dapat menghampiri Allah. Dengan iman, ia bisa melihat Allah yang penuh kasih setia selalu ada bersama dengan dia. Jadi kesimpulannya saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya termasuk saudara dan saya pasti pernah mengalami kegersangan hidup. Pada saat itu terjadi, ingatlah bahwa Allah tetap nyata dan kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Jadi di saat Anda merasa berada di padang gurun yang kering dan gersang, ingatlah pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Allah. Ingatlah bagaimana kasih dan kuasa-Nya pernah membuat Anda takjub dan bersuka cita. Ingatlah bagaimana pemeliharaannya memampukan menjalani hari demi hari. Dengan mengingat semuanya itu, iman kita akan disegarkan dan dikuatkan. Karena itu, ketika kita mengalami masalah, jangan mau disudutkan oleh masalah itu sendiri. Angkat pandangan kita kepada Allah. Dia pasti sedang memperhatikan kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin.
Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya tempat kita menggantungkan seluruh kehidupan kita. Jangan andalkan apapun selain Tuhan Yesus. Memang sangat manusiawi ketika kita merasa sedih, bahkan meratap di tengah tekanan hidup seperti sekarang ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi ingat, jika kita tetap melekat dan semakin bergaul intim dengan Tuhan Yesus, kita akan diberi kekuatan dan dimampukan untuk tetap bisa bersyukur. Dan itu semua hanya terjadi karena Allah hadir dan kasih setianya yang begitu besar kepada kita selalu nyata. Amin. Jadi seberat apapun tekanan yang menekan hidup kita, jangan menjauh dari Allah. Ingat akan pertolongannya yang telah kita alami sampai saat ini. Ia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong dan memberi kita kekuatan, seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi, tetaplah bergaul intim dengan Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Allah Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi dalam nama Yesus, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa bergaul intim dengan Engkau Yesus, supaya kami boleh hidup berkemenangan dari hari ke hari dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Dan kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami kembali berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan-Mu, sehingga dari waktu ke waktu pemulihan terus terjadi. Karena kami tahu Engkau selalu memperhatikan dan Engkau peduli terhadap bangsa kami. Engkau mau memberikan kesejahteraan di negeri ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.